teori bab 2 yaitu dynamic routing ya. Di sini juga ada beberapa materi yang saya bahas. Yang pertama ada pengenalan routing, yang kedua teori EIGRP, yang ketiga pengaturan topologi router 2, konfigurasi EIGRP, pengaturan topologi 3 router, konfigurasi routing statik, pengaturan topologi 4 router, konfigurasi perutaian, menyiapkan topologi VLAN, teori OSPF, pengaturan topologi router 2, konfigurasi routing OSPF, pengaturan topologi 3 router, konfigurasi perutaian, menyiapkan topologi VLAN, konfigurasi perutaian, konfigurasi OSPF multi area, teori perutaian dinamis BGP, penjelasan sistem otonomis, konfigurasi BGP, topologi router BGP 3, konfigurasi router BGP 3. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengenalan routing ya. Oke. Nah, di sini untuk pengenalan dynamic routing adalah metode yang dimana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, jadi yang statik itu kita mengkonfigurasinya atau menambahkannya secara manual. Nah, untuk dynamic itu sudah ada ya melalui protokol dinamis atau udah ada secara otomatis ya. Nah, jadi tidak manual, itu otomatis. Oke, kemudian di sini ada jenis berdasarkan area atau lingkup. Nah, di dynamic routing ini juga ada dua yang berdasarkan yang area lingkupnya ya. Yang pertama ada IGP yaitu Interior Gateway Protocol. Nah, yang dimana untuk IGP tersebut merupakan untuk routing di dalam satu organisasi atau AS, Autonomous System. Nah, untuk IGP itu protokolnya ada RIP, terus EIGRP, terus OSPF, IS, terus IS juga ya. Ada LS dan LS. Nah, kemudian yang kedua itu ada IGP ya, atau Exterior Gateway Protocol. Nah, untuk IGP itu untuk routing antar organisasi atau antar AS. Untuk protokolnya sendiri yaitu ada BGP yaitu Border Gateway Protocol. Nah, teman-teman, untuk BGP ini bisa digunakan untuk dalam jaringan secara lingkupnya sudah besar seperti itu. Kemudian ada dynamic berdasarkan cara kerja. Nah, di sini ada cara kerjanya itu terdapat 3 ya. Yang pertama itu distack berdasarkan distack vector, kemudian link state langsung. Yang ketiga itu hybrid ya. Nah, untuk distack vector itu router mengandalkan informasi dari tetangga atau neighbor ya untuk menentukan rute terbaik. Nah, jadi untuk distack vector ini anggaplah router ini bertanya ya, ini harus kemana dan itu menjawabnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk protokolnya di sini ada 2 ya, yaitu RIP dan terus IRGP ya. Nah, kemudian itu yang kedua link state. Untuk link state router membangun peta jaringan sendiri, database topologi lengkap. Nah, tidak mendasarkan distack vector ya. Ini kan mengandalkan informasi dari tetangga. Yang ini berbeda ya. Jadi ini secara mandiri. Lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma distrack ya. Ini arahnya kemana dan mau kemana. Nah, lalu untuk listrik tersebut tersebut ada 2 protokol ya. Ada OSPF dan LS ya. Nah, yang kemudian yang ketiga itu hybrid, itu merupakan kombinasi distack vector dan link state. Jadi untuk hybrid ini gabungan 2 ini ya, gabungan distack vector dan link stack ya. Untuk kemudian untuk protokolnya yaitu terdapat ZRP. Nah, ini merupakan berdasarkan cara kerjanya.
Nah, di sini komponen dasar dalam dynamic routing. Yang pertama itu network. Network itu router lain yang saling bertukar informasi routing. Nah, seperti yang barusan saya bilang ya, anggap ini router tetangga, kita pasti akan dijawab. Nah, lalu untuk metrik nilai untuk menentukan jalur terbaik bisa berupa hold on dan bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Nah, untuk metrik. Kemudian ada routing table. Untuk routing table ya berisi daftar jaringan, tujuan, dan jalur menuju ke sana. Nah, routing table istilahnya itu merupakan daftar jaringan yang tujuan dan jalurnya mau menuju ke sana. Lalu yang terakhir ada algoritma. Nah, proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Nah, contohnya Dijkstra's Bellman-Ford ya, teman-teman. Jadi algoritma itu proses untuk menghitung jalur terbaik ya. Jadi seperti itu ya untuk pengenalan routing. Lanjut saja ke materi yang kedua, yaitu teori EGRP. Nah, RGRP merupakan Enhanced Interior Gateway Routing Protocol ya teman-teman, yang dimana sebuah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. EGRP juga digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best path dalam suatu jaringan autonomous system atau AS secara otomatis. Jadi EGRP adalah pengembangan dari EGRP atau Interior Gateway Routing Protocol ya teman-teman. EGRP juga termasuk dalam kategori Hybrid Routing Protocol karena menggabungkan keunggulan di state vector dan link state ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk EGRP. Nah, di sini juga ada cara kerjanya ya. Cara kerja EGRP. EGRP bekerja menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number atau ASN. Nah, langkah kerjanya yang ke satu itunya neighbor discovery-nya. Yang kedua itu ada router EGRP saling mengenali atau membangun adjacency ya dengan router tetangga melalui pesan hello. Nah, untuk yang ketiga itu topologi exchange ya teman-teman. Exchange ya. Nah, yang keempat itu ada setelah terhubung router saling bertukar tabel topologi atau berisi semua rute yang diketahui. Yang kelima yaitu rute calculation ya. Yang kemudian yang keenam itu EGRP menggunakan algoritma dual atau diffusing update algorithm ya. Nah, untuk memilih rute terbaik tanpa loop ya. Yang ketujuh yaitu routing table update ya. Yang kedelapan atau yang terakhir itu jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan, bukan seluruh table yang dikirimkan ke router tetangga membuat EGRP efisien. Nah, ini untuk cara kerjanya ya. Nah, kemudian ada pesan ya. Yang pertama itu ada pesan hello. Untuk pesan hello menemukan dan menjaga hubungkan dengan neighbor ya. Kemudian untuk update ya. Nah, langsung update itu mengirim informasi route baru atau perubahan. Nah, setelah perkenalan kita saling mengirim informasi rute ya, atau perubahan. Setelah itu ada query. Query itu menanyakan rute ke router tetangga ya. Lalu di sini ada reply ya. Reply itu menjawab query dengan rute yang dimiliki router tetangga. Kemudian ada ACK atau merupakan
mengonfirmasi penerima pesan update ya. Jadi setelah melalui pesan-pesan di atas ini ya, berfungsi ACK itu mengonfirmasi penerimaan pesan update ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk teori RGRP-nya. Yang ketiga yaitu pengaturan topologi router 2. Oke, masuk ke Cisco. Di sini saya sudah membuat ya. Di sini ada 2 router dan 2 PC. Dan si router tersebut sudah diberikan pengamatan IP address-nya ya, teman-teman. Langsung saja di sini konfigurasi ya. Untuk konfigurasinya sama seperti static routing. Nah, di sini kita berikan dulu address link di router 1. Oke, gini dulu kita ya, teman-teman. Ini jadi router 1 dan ini jadi router 2. Oke, lalu masuk ke router 1 ke mode CLI. Kita no aja Blender, langsung enable config ya seperti yang kemarin. Enter. Kita masuk ke interface gigabit 0/0 dulu ya, teman-teman. Oh, di sini bukan gigabit jadi EPA ya, tapi ini EPA. EPA ya, 0/6. Enter, lalu no shutdown. Enter, kemudian IP address ya. Nah, kemudian itunya ibaratnya 10.10.10.1 kita masukkan 2.0. Kemudian enter, kemudian exit. Lalu kita masuk ke interface FA 0/1 no shutdown. Oke, kita enter. Lalu kemudian kasih IP address sama kayak tadi ya. IP addressnya 11.11.11.1. Subnet max-nya 252 karena /30 ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita lanjut ke router yang kedua. Nah aja, langsung kita enable config langsung interface kemudian enter, kemudian masuk down ya, masuk down, kita enter lagi ya. Kemudian IP address-nya itu 11.11.11.11.1 titik 2 ya, dan subnet mask-nya ya seperti biasa 255. Karena 30 jadi 252, sorry. Dan enter. Kemudian kita exit. Masuk ke interface FA 0/1 no shutdown. Lalu masukin IP address lagi ya, yaitu 20.20.20.2.1. Nah, selesai untuk konfigurasinya. Jangan lupa untuk memberikan IP-nya di PC juga. Desktop, langsung ke IP configuration. Lalu di sini 10. Sorry, titik 2. Subnet max-nya kosong. Kemudian untuk departnya 10.10.1. Nah, oke. Seperti biasa desktop IP configuration 20.20.20.2. Subnet max-nya dikenal. Untuk depot gateway-nya
titik 1. Nah, untuk ini pengaturan topologi router 2 mungkin segitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan konfigurasi SZP ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita lanjut untuk konfigurasi RGB ya. Nah, di sini masuk ke router 1 terlebih dahulu. Sorry. Kita exit dulu. Nah, untuk konfigurasinya itu ke root ya, root. Nah, ajukan command router, kemudian tanda tanya. Nah, di sini untuk protokolnya itu ada 4 protokol ya. Ada BGP, ada EIG, ada SZRP, ada OSPF, ada RIP ya. Nah, BGP itu apa? Border Gateway Protocol ya. Terus ZRP itu apa? Interior Gateway Routing Protocol ya. Lalu OSPF itu apa? Open Short Test Part Trace ya teman-teman. Lalu RIP itu apa? Routing Information Protocol. Nah, kemudian berhubung di sini kita akan konfigurasi RGRP ya. Jadi di sini kita pilih RGRP ya. Nah, oke. Di sini kita RGRP pakai tanda tanya lagi ya. RGRP. Nah, oke, untuk RGRP tanda tanya itu dari 1 sampai 65.535 ya teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini kita pilih yang 1 aja. Kemudian enter, masukkan network. Nah, lalu untuk networknya teman-teman masukkan di router kita, jangan di tetangga kita. Nah, jadi networknya itu 11.11.11.1. Titik 0. Nah, masukannya itu nggak perlu pakai subnet max, cukup IP-nya aja. Kemudian 10.10.10 kosong. Kemudian enter juga. Oke. Di router 1 sudah selesai, kita lanjut di router 2. Nah, seperti biasa ya, masuk ke routernya itu gini lah gitu. SB 1 ya teman-teman. Lalu harus sama ya. Kemudian enter. Networknya masukkan 11.11. Sorry. Harus sama ya, sama yang tadi. Titik kosong. Nah, kalau benar masukkan networknya itu akan ada pemberitahuan seperti ini ya. Netboard 11.11.11.1 ya. Passwordnet 0/0 is up now agency ya. Oke, kemudian masukkan lagi ya networknya. 20.20.20.0. Nah, enter. Kemudian kita cek ya do show IP root ya. Sorry, root. Enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk C ini untuk L ini itu lokal. Nah, kemudian untuk D ini ya, untuk D ini itu RGRP. Nah, lalu untuk L itu lokal, lalu untuk C itu connection ya. Nah, kita di sini ada D yaitu RGRP. Di sini kalau udah ada berarti itu udah mengkonfigurasinya ya. Oke. Kemudian kita cek juga di PC ini ya. Di router maksudnya. Enter dulu. Do show IP root ya. So, enter. Nah, oke, di sini juga udah ada ya tuh. Tadi kan yang di situ di router 2 itu di atas dan yang di router 1 itu di bawah gitu. Nah, oke, kemudian cara ngecek router pertama itu di mana?
caranya itu do so RGRP kita exit dulu ya, coba. So, kita coba ya, nih. Oh, kita coba di router 2. Coba. Exit dulu terlebih dahulu. Sini tuh jadi guru anjir. Oke, anak-anak tidak kali ini pada anak tahun. Oke, berarti ke tempat kerja. Jadi jago. Silakan. Tapi lu banyak kata-kata kok. Mana? Kata-kata jangan. Tapi dari bawah ya. Usaha aja mau guna ya, merpil. Oh, nepi gaji semua berapa? Saya pula. Elis nanti. Kan butuh berapa? Kita akan do IP LZ oh sorry teman-teman, bukan do tapi entah seperti tadi salah malu ya. IP langsung enter. Nah, di sini udah bisa ya teman-teman. Nah, di sini untuk router 1 itu 11.11.1 ya. Kemudian interface-nya itu FA0/0. Kemudian hold up time-nya yaitu udah kelihatan ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Kemudian kita kirim paket dari coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2 ya. Terus gini. Nah, ternyata udah successful ya. Kita coba lagi. Nah, successful ya teman-teman. Oke, udah successful. Nah, seperti itu ya untuk konfigurasi RGRP ya. Nah, oke, kita lanjutkan pengatur ke materi berikutnya, yaitu setup topologi 3 router. Oke, masuk lagi ke Cisco ya teman-teman. Sini kita tambahkan lagi. Sebelumnya tadi saya mengganti dulu routernya, yang tadi soalnya FA dan sekarang udah gig ya. Yang ini ya teman-teman, supaya jadi gig. Nah, di sini kita tambahkan karena mau 3 router. Tambahkan lagi 1 PC. Dok, mana nih? Tempat ya Pak, tempat mana Dok? Kabel mana? Dok, tempat ini mana itu? Nah, pakai kabel ini ke sini. Lalu ke sini. Oke. Kita tambahkan dulu si IP kayak gini ya. 12.12.1/30. 12.12.12.2/30. Lalu di sininya 30.30.30.24/30. 24. Sorry ya, sebelumnya agak berisik ya teman-teman. Sorry. Oke, kita mau samakan dulu. Nah, oke. Ini langkah selanjutnya teman-teman memberikan IP jalur ya, seperti saya 12.12.1/30. Nah, untuk IP address-nya itu 30.30.1. IP PC-nya yaitu 30.2. Nah, kemudian di sini langsung saja ke router 3 untuk address link terlebih dahulu. CLI seperti saya biasa no ya. Enable
config T. Lalu int gigabyte 0/0. Kita enter, enter. Kemudian tidak lupa juga dengan shutdown. Lalu IP addressnya itu 12.12.12.2, subnetnya itu 255.255.252. Enter. Kemudian ke interface /1, kemudian IP address 30.30.30.1 255 ya. Oh sorry, kosong. Enter. Oke, di router 3 sudah. Kemudian lanjut di router 2 nya. Sip. Nah, interface G6 ya. Kemudian no shutdown. Kemudian address-nya itu enter. Oh sorry, kutipu ya. 252 enter. Nah, tidak bisa. Nah, mungkin seperti itu untuk konfigurasinya. Kalau kita masuk ke PC, seperti biasa ya, ke desktop IP configuration. Sini 30.30.30.2. Lalu di sininya subnet max-nya 255 ya. Nah. Lalu untuk default gateway-nya 30.30.30.1. Oke, sudah. Kita coba mengeping ya, PC ini ke PC ini. Di sini masih valid ya. Karena masih valid ya, di sini sebenarnya belum mengkonfigurasi gRP-nya ya. Nah, di video selanjutnya kita akan mengeping konfigurasi ini ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routing static ya. Oke, kita masuk ke router 3. Kita exit. Lalu kita masuk ke router ya. Langsung E1. Enter, langsung network. Kemudian networknya itu 12. Kemudian untuk titik kosong. Nah, baik, di router 3 sudah selesai. Selanjutnya ke router 2. Di router 2 itu tidak usah menambahkan banyak konfigurasi ya, cukup satu aja. Router langsung RJ1, enter, masuk di sini, masukkan networknya. Sorry, titik titik networknya kita masukkan 0 ya, enter. Nah, di sini pesan ya, nightbar 12.12.2 gigabit internet ya, is up now latency. Lalu kita install IP route ya. Oke, di sini di router itu sudah ada ya 10.4 dan terus ini yang 30.30. Jadi si route ini sudah mendapatkan agensi dari dua router ini. Kita coba delete. Kita kirimkan paket dari PC ini ke PC 2. Masih valid. Nah, di sini udah successful. Nah, lagi ya. Kemudian dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini sudah successful juga. Nah, jadi kurang lebihnya itu konfigurasi EZP 3 router itu sudah berhasil ya. Oke. Jadi pengaturan topologi 4 router. Oke, kita sudah masuk. Di sini kita tambahkan satu router sama satu PC, jadi ada 4 router dan 4 PC ya. Oke. Sorry, aku mau ganti ini lagi. Nah, langkah selanjutnya di sini
kasih cara bagaimana untuk tempat router ini saling terhubung atau saling ya, yaitu si router 4 ini akan saling terhubung ke router ini ya, oke. Jenisnya seperti itu. Sini kita langsung saja konfigurasi ke ada string terlebih ya. Enak ya. Sebelumnya sedikit basic ya. Langsung saja kita interface lalu kita masuk ke IP address-nya itu 13.13.2 untuk servernya itu 255.255.252 ya. Enter. Kemudian untuk masuk lagi ke interface di masuk lalu kita masuk lagi ke IP address yaitu 255 kita pindah router ya ke router 3. Kita langsung langsung ke sini di MP masukkan /2 ya. Kita lihat lagi ya, kalau salah benar /2. Kemudian IP address 13.13.13.1 sampai pasnya enter. Oke, untuk konfigurasinya ada sih sudah siap. Kemudian karena tidak ada konfigurasi untuk konfigurasi sini konfigurasi ini. Kita masuk ke router 4. Kita exit. Lalu masuk ke router 1. Enter. Network yaitu 13.13.12.3. Kita kemudian hanya 40 lalu enter. Kemudian di router 3 juga sama, masukkan, kita exit dulu kemudian lalu masukkan route 13.13.2 GB
selanjutnya kita akan ngecek dulu ya. Kita do sol include. Nah, oke, di sini udah ada ya. Nah, di sini udah ada ya. 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 12, 13 ya. Kemudian ada juga 20, 20 ya. Kita akan mencoba mapping ya. Dari ini ke sini. Successful ya, teman-teman. Lalu dari sini ke sini juga, dari sini ke sini ya. Successful. Lalu yang terakhir dari ini sini successful juga ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Sini sudah berhasil konfigurasi router. Nah, selesai itu sudah cukup untuk topologi per router. Lalu setup topologi VLAN. Oke, kita sudah masuk. Di sini kita tambahkan satu router sama satu PC, jadi ada 4 router dan 4 PC ya. Aku mau ganti ini dulu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kasih jalan bagaimana untuk tempat router ini saling terhubung atau saling ini ya. Yaitu si router 4 ini akan saling terhubung ke router ini ya, teman-teman. Jenisnya seperti itu. Lalu di sini kita langsung saja konfigurasi ke addressing terlebih dahulu ya. Address-nya itu 13.13.2. Untuk servernya itu 255.255.255.252 enter. Kemudian untuk masuk lagi ke interface di masuk ke lalu kita masuk lagi ke IP address yaitu 255.255.255. Kita pindah router ya ke router 3. Kita langsung langsung ke sini IMP masukkan insaf 2 ya. Kita lihat lagi ya, kalau salah benar slash oke.
Jadi 1 sampai pasnya enter. Untuk konfigurasinya ada sini sudah berhasil. Kemudian karena tidak ada konfigurasi untuk konfigurasi air filter, di sini konfigurasi air filter ya. Kita masuk ke router 4, kita exit, lalu masuk ke router 1, enter. Network yaitu 13. Kita kemudian intinya 40, lalu enter. Kemudian di router 3 juga sama, masukkan, kita exit dulu, kemudian lalu masukkan root 13 seperti saya dari untuk ininya. Oke, saksi untuk lalu akan ngecek dulu ya. Kita nah, oke, di sini udah ada ya. Nah, di sini udah ada ya 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 12, 13. Kemudian ada juga 20, 20 ya nih. Kita akan mencoba mapping ya dari ini ke sini. Successful ya teman-teman. Lalu dari di sini ke sini juga, di sini ke sini successful. Lalu yang terakhir dari ini sini successful juga ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sini sudah berhasil konfigurasi router. Selesai itu sudah cukup untuk topologi per router. Lalu selanjutnya sini saya sudah menggunakan switch dengan 2 PC ya. Oke, langsung ini pilihan ya. Kita akan membuat pilihan 10 yang ID-nya 192, 98, 194. Nah, pilihan itu di sini pertama akan konfigurasi sumber interface-nya terlebih dahulu. Di sini langsung masuk ke router 4. Masuk ke router 4. Kita exit dulu, exit, enter, configure, lalu ketikkan interface, di interface 2, enter, lalu 0
Kemudian IP addressnya yaitu 119.10.1 ya. Lalu kemudian kita exit. Setelah itu interface siswa 20, kemudian encapsulation 20 masuk ke IP address lalu 119.20.1. Kemudian kita enter, kita exit, kita masuk ke berikan IP DHCP. Nah, DNS-nya 8.8.8. Kemudian IP DHCP kemudian kita buat networknya yaitu 192.168.20.1. DNS-nya sampai 8.8. Kita udah selesai. Nah, kemudian di switch-nya kita switchboard, ada akses, kemudian switchboard, akses, pilihan 20, network. Oke, jadi seperti ini ya untuk setup topologi pilihan dan juga di video. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi topologi pilihan tersebut ya. Oke. Sebelum lanjut di sini kita konfigurasi dynamic routing PGP-nya ya teman-teman. Di sini ini berikan IP DHCP ya.
statik ya. Nah, di sini hasil ya. Lalu di sini juga sama, tapi ada CP. Di sini mah berhasil juga ya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi IRP ya. Di tempat kita exit. Kita konfig 1, enter, lalu kita tambahkan networknya, yaitu networknya 192.168.10.6. Kemudian 20. Di sini saya tambahkan, kita coba lihat usul IP. Ini sudah seperti yang itu sudah ada teman-teman. Kita coba di laporan tersebut. Kita langsung IP root. Nah, di sini juga ada ya, sudah tertambahkan 192, 1.10.0 dan 20.0 tidak ada. Nah, oke, langkah selanjutnya kita ini kita delete dulu ya. Kita delete dulu. Oke, kita coba dari PC 0 ke PC 5. Pindah ke materi teori OSIF. Apa sih itu OSIF? OSIF itu adalah Open Source Enterprise Service. Adalah protokol hukum dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost yang terkecil. OSIF termasuk dalam jenis IGP, Interior Gateway Protocol, dan Link State Protocol. Artinya setiap router OSIF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, menghitung route terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra atau SPF Short Fast Trace. Nah, lalu itu untuk SPF. Kemudian di sini ada tipe protokol. Tipe protokolnya itu SPF, terus algoritmanya itu Dijkstra atau SPF algoritma. Lalu routing mappingnya itu konsisten berdasarkan bandwidth. Lalu open standard tidak hanya untuk router Cisco. Nah, jadi di satu area. Kemudian konvergensi cepat mendeteksi perubahan jaringan. Jadi SPF ini cepat dalam mendeteksi adanya perubahan di dalam jaringan. Kemudian ini VLSM atau CDR SWAP mendukung subnet mask variable ya. Tidak hanya 25 ya. Itu untuk variable. Nah, terus autentikasi dapat menggunakan password untuk keamanan ya. Bisa juga tidak menggunakannya. Lalu ada area dalam OSPF. Nah, OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Area 0 adalah atau backbone area utama. Semua area lain harus terhubung ke sini ya, teman-teman. Nah, area 0 itu area utamanya OSPF ya. Kemudian area lain atau non backbone ya, area tambahan untuk membagi topologi. Nah, jika ada topologi lain itu merupakan area non backbone ya, teman-teman, seperti itu.
Kemudian di sini ada istilahnya dashboard discovery, yaitu router membantu hubungan atau ajaxia menggunakan paket hello. Nah, lalu bertukar informasi di stack atau LSA atau database exception. Kemudian lanjut ke menghitung jalur terbaik, yaitu SPF calculation ya. Nah, yang terakhir menambahkan route terbaik ke tabel routing, yaitu routing table update ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada paket ya, teman-teman. Paket hello sama saja yang tadi ya, dengan NDLP itu. Pertama itu pasti hello ya, mendeteksi dan menjaga tetangga atau network. Kemudian DBD itu database description atau deskripsi singkat LSBD ya. Lalu di sini juga ada LSN atau link state request ya. Adapun meminta informasi LSA tertentu ya. Lalu di sini juga ada LSU link state update, mengirimkan LSA baru ya. Lalu di sini juga ada LSACK acknowledgement ya. Acknowledgement ya, atau mengkonfirmasian penerimaan LSA ya. Nah, jadi kurang lebihnya untuk teori OSPF seperti itu ya. Lanjut teman-teman, lanjut ke materi berikutnya, yaitu setup topologi router 2 ya. Lalu kita masuk ke Cisco paket tesnya. Sebelumnya ya, yang tadi saya buat ini udah dihapus, cuman kita bikin di bawahnya ya supaya kelihatan. Jadi saya juga sini ya kelihatan. Jadi kita akan tambahkan dulu ini ya. Lalu di sini juga buat sudah 30 juga. Lalu di sini kita buat 20. Lalu saya 24 bikin lagi 4. Nah, di sini juga sama 10. Nah, oke. Kita benerin dulu ya supaya nggak pusing. Nah, di sini saya sudah menambahkan 2 PC dan 2 router ya. Langkah selanjutnya kita konfigurasi ya. Nah, kita ganti dulu namanya ya. Jadi router 5 ini teman-teman. Lalu yang ini router 6. Nah, kita adresin dulu. Sorry ya, ternyata aku salah. Jadi 1 dan ini 2. Oke teman-teman, kita masuk saja langsung karena udah selesai ya. Jadi aku kasihnya 5 aja tadi. Enable, quantity, langsung. Kita masukkan IP address dulu. Sampai boxnya kosong ya. Enter. Kemudian kita masuk ke interface satu. Kemudian jangan lupa masuk doang. Sorry, belum kelihatan. Kita namanya IP address 11 252. Enter. Nah, di router 1 sudah, kemudian di router 2 seperti barusan ya, harus gitu. Lalu jadi apa ada pipok? Oke, masuk doang.
itu udah untuk konfigurasi itu sudah. Kemudian divisi kita lakukan juga. Sorry, ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang besar ya. Oke, udah. Jadi ini udah untuk setup terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke video berikutnya yaitu konfigurasi routing OSPF. Nah, oke ya, di sini kita langsung saja konfigurasi routing OSPF-nya. Di sini terdapat cukup perbedaan ya dengan HCRP ya. Dimana perbedaannya di sini exit dulu ya. Kita ke router OSPF. Berikan tanda tanya. Kita ini dulu ya, sorry, salah. Jadi kita ke router, lalu OSPF, berikan tanda tanya. Nah, menggunakan number itu sama aja. Kalau OSPF itu menggunakan proses tadi ya, dari 1 sampai 65.535 ya. Nah, itu untuk numbernya saja. Oke, di sini kita akan routing OSPF semisal menggunakan 10 ya. Nah, di sini kemudian networknya 11.0. Kemudian kita kalau SPF kan hanya menambahkan network saja ya. Kalau SPF itu ada sedikit perbedaan, yaitu kita akan menambahkan witness-nya ya, untuk kembalikan subnet ya, atau subnet yang 25 ini dikurangi dengan subnet yang kita kurangkan ya. Nah, kan di sini 255 252 ya. Nah, di sini row ya, jadi jadinya ini 25, jadi saya menjadi 3 ya. Ini kemudian areanya area 0 ya. Harus disamakan dengan berarti ya, misalnya dia lebar, masukkan lagi level 10. Jadi kosong. Kemudian itu untuk areanya 2, 5. Nah, jadi seperti ini ya teman. Kemudian areanya area 0 ampere. Oke, ini router sudah. Lanjut ke router 2. Masuk. Semisal di stadion 10 jadi dulu ya, untuk numbernya ya tidak apa-apa berbeda ya. Hanya saja yang kedua itu areanya harus sama. Harus menggunakan area 0 dan di sini kan area 0 juga ya. Kemudian di areanya area 0, jangan lupa ya. Lalu kemudian network lagi ya, 20 kosong. Kemudian sorry teman-teman, sini agak sedikit. Kita ulang aja. Networknya itu harusnya ganti 20 3 ya. Jadi 25 areanya area Malinda itu. Nah, akhirnya sini kita coba so IP root ya. Nah, di sini sudah terdapat O ya, yang dimana O itu OSPF ya. Ini kita lakukan, kita coba di nah, ini juga sudah ada ya. Kita akan mencoba mengirim paket ya dari sini ke sini ya. Tarik 2 kali. Nah, ini sudah successful ya. Sudah successful ya. Kita coba ya sekarang dari disk ini ke disk ini. Nah, sudah successful ya. Jadi ini untuk konfigurasi. Jadi ini untuk konfigurasi OSPF ya.
Nah, terus ini cuma konfigurasi untuk SPF. Nah, selanjutnya oke teman-teman, kita lanjut lagi, yaitu setup topologi 3 router. Oke, kita masuk. Nah, ini setup 3 teman-teman tinggal tambahkan 1 router dan 1 PC. Jadinya ada 3 router ya, sama 3 PC. Ini aku mau gambar namanya. Jadi router ini teman-teman kayak bagus. Lalu konfigurasi ada sih ya. Di sini kita masuk ke PC ke ya, ke router CLI mau aja interface. Nah, lalu setelah itu masukkan IP adres 12 titik 2 25 kan ini ya 25 Enter, masuk ke interface, langsung masuk ke Enter, lalu IP address yaitu 30.30.30.1 jadi kosong ya. Jadi kita enter. Nah oke, di router ini sudah, kita ke router 2 ya. Ya, ke komputer interface sudah. Kemudian kita IP address 252. Nah, yang terakhir jangan lupa di sini ya, kita masukkan juga IP addressnya yaitu sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi addressnya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, saya cukup untuk setup topologi 3 router. Lanjut konfigurasi routing 3 router ya. Masuk ke ini, lalu masuk ke router ini. Setelah itu exit dulu, kemudian masuk ke route SPF 30 ya, enter, kemudian network ya. Tambahkan juga network ya. Kemudian areanya area 0. Enter. Nah, kemudian di router 3 sudah, kemudian kita ke router 2. Kita exit. Lalu route OSPF 20. Lalu networknya 12 kosong. Tidak. Bentar. Sorry. Areanya area 0. Enter. Langsung network. Sorry ya teman. Nanti kita cek busol IP route. Nah, sini ada. Ini ada ya. Kita cek di router yang ini.
sini juga ada. Di sini juga tidak perlu ya. Saudara, kemudian kita tes dari misi 6 ke misi 8 successful. Lalu kita lihat dulu, kita dari misi 7 ke misi 8 successful. Coba kita kirim lagi ya, dari misi 8 ke misi 6 successful. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasinya. Teman-teman kalau keberatan bisa di-loading PHP, NGRP ya, pasti kalian paham pasti ya. Oke. Kita lanjut ke setup topologi VLAN ya. Oke. Kita aja ke materi setup topologi VLAN. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu switch dan 2 PC ya. Nah, kemudian kita coba langsung konfigurasi. Kita langsung saja di switch terlebih dulu. Kita enable. Kita interface FA01, enter switch port mode trunk, enter current interface FA2. Sebelum itu kita buat dulu VLAN-nya ya. Kita exit, langsung VLAN 10, VLAN 20. Nah, kita exit, lalu kita masuk ke interface FA02, switch port mode akses, kita switch port akses VLAN 10. Kemudian kita exit, masuk ke interface FA03, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Nah, oke, kalau sudah itu kita konfigurasi di router ini ya, kita enter interface masukkan. Nah, kita kita di sini encapsulation.1q 10. Kita itu address, itu IP addressnya kita lihat dulu. Karena ngeliatnya kita geser aja. Nah, ini ya. Nah, itu IP addressnya. Addressnya 192.168.10.1. Kemudian 255. Lalu kita exit interface. Encapsulation berlanjut 192.168.255. Oke, kemudian kita enter. Nah, langkah selanjutnya kita di PC 10 kita konfigurasi IP-nya secara manual ya. Nah, kita tidak menggunakan DHCP, tapi menggunakan 192. Nah, subnet max-nya adalah di PC 9.
untuk ininya. Oke, nah ini ya teman-teman untuk setup topologi pilannya. Oke, kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi routing. Ya, konfigurasi routing OSPF pilannya ya. Nah, oke, lanjut saja kita ke mana ada pilannya ya. Konfigurasinya sama ya, tinggal tambahkan IP network yang ini ya di router 3. Misal ini kita tinggal exit, masuk ke router OSPF 30 ya, enter. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu 168.10.255. Kemudian areanya area network 0. Kita ubahnya yang ini doang. Kemudian enter. Kemudian kita cek di sini ya. Di sini aja ya langsung ya. Ya, aku memilih di router ini aja ya. Lalu pertama kita langsung saja. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Ya. Sudah ada. Nah, dan juga 20 menit di sini kita akan coba mengirim pesan dari PC 6 ke PC 10 dan dengan SPF. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini ya konfigurasinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi OSPF multi area ya. Nah, oke, di sini kita langsung ke Cisco-nya. Nah, di sini kita akan konfigurasi multi areanya di sini ya. Kita kasih warnanya, kita pilih warna biru ini, oke. Kita pilih di sini. Oh ini sorry teman-teman. Di sini kita Nah, untuk ininya kita pilih juga untuk warna sama. Kita hapus dulu. Ini Pak Gulu mulai dipikirin kok. Pak Gulu pergi dulu. Untuk ininya kita giniin. Di sini warna kuning kita ganti. Begini. Oke. Di sini area 0 ya. Nah, jadi si router 2 ini menjadi alat penghubung area 0 dan area 1 ya. Nah, langsung saja untuk konfigurasinya kita ke router 2. Enter. Langsung kita masuk ke router SPF 20 non network ya. Lalu ininya 12. Kemudian untuk ininya ya area enter. Oke, di sini sudah done ya. Di sini kita
ganti dengan di sini kita coba kasih area 1. Kemudian untuk kita hapus untuk networknya. Area 1 kita hapus, kita enter. Nah, kalau udah seperti ini tuh di sini bakal ada pesan ya seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke router 3. Di sini kita enable config, terus masuk ke no route OSPF 30, langsung router OSPF 40, langsung kita kasih network kosong. Kemudian titik 3 area 1 enter. Oke kan tadi di situ juga sama area 1. Nah di sini juga down ya. Kemudian kita enter, langsung kita network 30.30.30.30. Area 1, kemudian network masukkan 55 areanya yaitu area 1. Kita enter. Area 1 kita enter. Oh sorry teman-teman, bukan, seharusnya ini yang 20. Enter. Oke, kita coba lihat di router 3. Nah. Kita coba lihat ya. Bisa teman-teman lihat ya, di sini ada OIA ya, yaitu yang dimana OIA itu OSPF inter area ya. Nah kita coba cek di sini juga. Busol IP route ya. Sorry. Nah di sini juga udah ada ya. Nah, ada ya teman-teman. OIA ya. Kemudian kita cek di router 2 juga. So IP route. Nah di sini juga ada ya tuh. Oh, di sini nggak ada ya teman-teman, karena si router 2 ini merupakan jalur penghubung antara area beacon dan no beacon ya, area 0 dan area 1 ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini langkah selanjutnya kita coba kirimkan paket dari PC 6 ke PC 10, dari PC 6 ke PC 9, itu dari PC dari PC 7 ke PC 8 itu successful, dari PC ini ke PC ini itu successful. Nah kita coba. Nah ini udah successful ya. Nah jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasi area multi area ya, untuk menghubungkan dua area sekaligus menggunakan satu router sebagai penghubung area kosong dan juga area satunya, istilahnya area backbone dan non backbone ya, seperti itu. Nah jadi kita udah berhasil ya ini implementasinya. Nah, mungkin segitu saja untuk materi konfigurasi OSPF multi area. Selanjutnya kita akan belajar teori dynamic routing BGP ya. BGP merupakan singkatan dari Border Gateway Protocol, adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk belajar bertukar informasi router antar jaringan besar antara autonomous system atau AS. BGP termasuk dalam jenis
EGV atau Exterior Gateway Protocol. BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan ISP atau antar negara internet. Nah, kemudian di sini BGP juga menentukan rute terbaik antar AS atau Autonomous System. Terus memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global. Mengontrol jalur keluar dan masuk traffic antar ISP. Mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis bukan sekedar jarak. Nah, di sini juga BGP terbagi menjadi dua bagian, yaitu eBGP yang eksternal BGP antar AS yang berbeda. Yang terakhir itu eBGP internal BGP antar router dalam AS yang sama. Nah, jadi seperti itu untuk teori BGP-nya ya. Selanjutnya di sini kita akan membahas penjelasan autonomous system. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan autonomous system. Untuk penjelasan autonomous system atau AS adalah merupakan kumpulan jaringan IP yang dikelola oleh satu otoritas administrasi tunggal seperti ISP atau ya. AS memiliki nomor identifikasi unik yang disebut autonomous system number atau ASN ya. Autonomous system itu merupakan sekumpulan jaringan IP atau teman member ya di satu kelompok. Di sini juga ada fungsi utamanya ya. Fungsi utama AS memungkinkan pertukaran informasi routing yang efisien di seluruh internet menggunakan protokol border gateway protokol atau BGP. Komponen terdiri dari sekelompok router yang terhubung dan diatur di bawah satu kendali. Seringkali mencakup banyak jaringan internal. ASN atau Autonomous System Number, angka unik 16 bit atau 32 bit yang mengidentifikasi AS di internet global, didistribusikan oleh Regional Internet Registries atau RIR. Lalu routing internal dan eksternal. AS mengelola routing internal interdomain routing secara mandiri namun bekerja sama dengan AS lain interdomain routing melalui BGP untuk meneruskan lalu data jaringan. Nah, contohnya organisasi seperti Google, Mint, Comcast, dan ISP lokal beroperasi sebagai autonomous sistem mereka sendiri ya. Teman-teman juga di sini bisa mencari ya di Google Chrome ya, namanya itu Indonesia ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ASN-nya itu kan di sini untuk aplikasi Indonesia atau PT-PT lainnya ya tersedia. Kemudian kita ke BGP Nah, di sini ya, URPC from ya. Ini IP kodenya. Nah, di sini your ISP ISP-nya. Ini di PT Profit Asta Sulistindo. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk penjelasan autonomous system. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi BGP ya. Kita langsung bahas konfigurasi BGP ya. Konfigurasi BGP di sini lanjut ke materi selanjutnya yaitu konfigurasi BGP. Nah,
konfigurasi BGP di sini untuk topologinya ada 2 buah router dan 2 buah PC ya. Nah, kemudian berikan juga pengalaman IP address-nya ya. Kita kali lagi tulis 192.168.10.1/24. Nah, untuk di atas ini 10.10.10.10/30. Nah, untuk di sini juga sama 10.10.10.2/30. Nah, untuk di sini 192.168.1.20.1/24. Oke. Oke, di sini udah diberi pengamatan. Nanti untuk divisinya itu default gateway-nya 10.1 dan untuk divisi 1 ini 192.168.1. Nah, di sini kita lanjut ke konfigurasi address-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke data, kita no aja, enable configure, langsung interface, enter, no secure, IP address-nya 192.168.1.1, subnet box-nya 255.255. Langsung saja kita interface, kemudian IP address 10.10.10.1.255.255.255.0. Nah, untuk di router yang kedua langsung saja kita enable lalu berikan IP address-nya yaitu 192.168. IP address-nya yaitu 10.10.10.2. IP address 192.168.20.1. Nah, untuk address link sudah, nah kita ke konfigurasi BGP-nya ya. Untuk konfigurasi exit, langsung kita komputer BGP, langsung karena untuk autonomnya di sini sistem regelnya bebas ya. Di sini ada 1 sampai 6.555. Oke, kita kasih ini dulu untuk di sini AS 22. Nah, untuk di sini AS-nya AS 23 ya. Nah, oke. Kita lanjut. 22 kita enter. Nah, habis ini kita memasukkan member terlebih dahulu ya. Memasukkan langsung kemudian remote access 23. Kenapa ini 23? Karena kita mengarah ke router yang satu lagi. Kita enter, lalu harusnya network. Networknya itu 10. Di
sini pakai subnet max-nya. Subnet max-nya yaitu 255, 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
kita exit, lalu telepon resipi 23 passwordnya yaitu 10.10. Kemudiannya remote AS nya yaitu 22. Nah setelah itu networknya itu 10.10.10. Subnetworknya yaitu kita lihat nih ya. Lihat nih nah mungkin itu deh teman-teman, kemudian kita cek so nah di sini udah sini sudah ada ya teman-teman, kemudian koneksi saya lupa IT ya 19.168 10.1.2 sorry teman-teman. Kemudian sampai 19.168 kemudian jadinya nah di sini sudah successful ya. Nah jadi untuk konfigurasinya kurang lebih seperti itu ya, yaitu topologi router. Nah di sini masuk saja langsung. Nah di sini kita tambahkan satu nomor ID sama satu PC ya. Nah oke. Jadi di sini terdapat 3 router dan 3 PC ya. Langsung saja kita konfigurasi admin terlebih dulu ya. Kemudian dari router ini dulu ya. Exit. Di sini langsung saja masuk ke interface. Langsung enter, kemudian masuk bawah enter, kemudian IP address 11
Lanjut ke rotor yang barunya. Interface, kemudian masuk ke kemudian kita ke interface jadi adresnya 192.168.30.1 kemudian 255. Oke, kemudian kita berikan IP pada oke 19.168.30.2 subnet boxnya dan kemudian dapat gateway-nya. Nah, oke, selesai. Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi router BGP 3 ya. Oke. Di sini untuk BGP ya, kita bisa mulai dari sini terlebih dahulu. Kita exit, kita masuk ke router 24 ya. Kemudian naik botnya network 11 sampai boxnya MKS 24, lalu enter. Sorry teman-teman, di sini aksesnya yaitu 11 kemudian hasilnya nah yang barusan salah, yaitu harusnya berbagian yang mengarah ke router 2. Jadi masuk ke networknya sambut maksnya kita lihat, kemudian network 255 selesai. Kemudian lanjut di router kedua, kita exit, kita masuk ke router BGP 23, kemudian kita tambahkan nomornya sebagai nah di sini udah up ya, lalu kita tambahkan networknya 11 sampai maksimal itu. Nah, di sini sudah ada dua. Oke, di sini kita coba. Dan langkah selanjutnya kita coba link ya. Dari sini ke sini. Nah, di sini sudah successful ya. Di sini sudah successful ya. Lalu kita kirim lagi dari isi 2 kita lihat. Sini kita coba lihat. Nah, di sini successful ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya untuk konfigurasi BGP 3 router seperti ini ya teman-teman. Oke, ke depannya mungkin segitu untuk materi dynamic routing. Maaf bila ada kata-kata